Jadi hafalan-hafalan Gibran ini menurut saya kalau kita bedah satu-satu itu banyak mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya. Ya, di luar gimmick-gimmicknya yang bikin heboh itu. Misalnya ketika dia bicara soal greenflation. Ya, satu istilah yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari masyarakat punya urusan. Ya, saya kira Bung Daniel dan juga kawan saya Maman ini mungkin karena Komisi 7 dikit-dikit udah dengar lah. Tapi Bung Daniel saya yakin dia juga baru dengar malam itu nih. Yang biasanya ngurusin soal persenjataan. Iya kan? Greenflation itu kan terjadinya inflasi karena persoalan transisi energi. Tapi bisa juga nih kita bikin jadi satu contoh yang sederhana. Apa itu greenflation? Yaitu anak yang masih green, belum cukup umur, dipaksain jadi capres dengan mengangkatnya etika. Itulah greenflation. Itu greenflation yang paling jelas. Karena Anda tidak bisa mengelola sebuah negara yang begini kompleks hanya dengan hafalan-hafalan. Karena kita tahu sendiri bagaimana kondisi Pak Prabowo, kondisi kesehatannya, umurnya, yang sudah tentu memerlukan ya anak muda pendamping dia itu anak-anak yang memang mumpuni, punya kesadaran kultural, kesadaran sosiologis, punya deposito ya masa lalu yang bisa menjadi rujukan dia untuk mengelola persoalan hari ini dan membawa kita kepada masa depan. Karena saya tidak membayangkan Pak Prabowo itu akan bisa memimpin rapat seperti Pak Jokowi dari pagi sampai tengah malam atau mengeliling Indonesia, ke pelosok-pelosok Indonesia. Itu almost impossible. Sudah tentu peran wakil presiden di sini menjadi sangat vital. Makanya saya curiga, apakah hilirisasi katakan dalam konteks nikel itu untuk kesejahteraan bangsa Indonesia atau kesejahteraan oligarki? Ada nggak di situ golden share yang diperebutkan? Karena hari-hari ini dunia tidak lagi berkutat dengan nikel. Sudah begitu maju teknologi. Saya pergi ke Eropa itu sudah pakai yang namanya blue hydrogen. Ada banyak sumber-sumber energi sekarang, ada fuel cell. Ada yang pakai sodium ion cair. Banyak sekali alternatif daripada nikel. Lah kenapa kita dicekokin pikiran tanpa nikel, bangsa ini akan hancur. Sembrono banget kalau menurut saya. Sembrono banget. Jangan-jangan ini dipersoalkan di dalam proyek yang dua itu adalah nasib beberapa orang. Bukan nasib bangsa ini. Yes, hilirisasi perlu. Tapi jangan bodohi kita seolah-olah hilirisasi nikel itu adalah mantra ajaib untuk bangsa ini. Bohong, dusta. Nah persoalan kita kemudian apakah kemarin yang namanya debat itu mampu menunjukkan kepada kita kerangka berpikir seorang calon pemimpin. Kita harus memperlakukan yang namanya wakil presiden itu setidaknya mendekati setara dengan presiden. Kalau jauh di bawah itu kualitasnya, negara ini nggak tahu akan apa jadinya. Itu kan penting buat kita semua. Ya, ini kemudian ada lagi yang namanya dikotomi, seolah-olah nggak suka Gibran, nggak suka anak muda. Yang kita nggak suka, anak muda itu naik ke sana dengan membegal konstitusi. Which is bukan untuk kepentingan semua anak muda. Yang kita persoalkan dan membuat kita ragu, apakah benar Gibran dengan pengalaman 2 tahun mengelola kota Solo yang hanya sebanyak 1 kecamatan di Jakarta ini penduduknya, mampu ketika pada waktunya harus mengambil alih kepemimpinan dari Pak Prabowo oleh karena satu hal. Mohon maaf jauh-jauh wallahualam. Kan ini urusannya maka menjadi penting. Kan itu yang menjadi persoalan kita. Bukan soal kita ini menentang anak muda. Yang kita tentang tuh anak muda yang sebelumnya yang kita anggap tidak pantas bahkan oleh presiden sendiri. Dengan mudah kita buka rekaman di media sosial bagaimana Pak Jokowi dengan terkekeh-kekeh bilang Gibran baru 2 tahun jadi
wali kota, ya belum layak lah. Kan itu Pak Jokowi sendiri yang membeli penilaian. Jadi ya mohon maaf lah, kalau kemarin isunya soal lingkungan, ternyata ini bukan soal lingkungan yang sebenarnya, tapi lingkungan keluarga Pak. Ini kan problem kita. Karena soal lingkungan itu jauh lebih kompleks dari apa yang dipahami pemerintah pada hari ini. Mari kita cek bauran energi kita. Mari kita lihat berapa uang kita butuhkan untuk melakukan phase out batu bara. Berapa lama? Ketika kita melakukan phase out batu bara, seberapa kuat kita melakukan kompetisi dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, seberapa kuat kita? Pernahkah kita mengaudit bahwa berapa besar dari kandungan atau deposit yang kita punya untuk nikel itu, outcome-nya apa? Jadi ini persoalan bangsa, bukan persoalan Gibran dengan Prof. Mahfud, dengan Caimin. This is about our nation. Gak lebih dari itu. Dan kemudian saya melihat ada dua hal yang sangat kontras. Pada saat debat Pak Prabowo, kita melihat bagaimana Pak Prabowo gagal menjelaskan hal-hal yang menjadi seharusnya kekuatan dia sebagai Menteri Pertahanan. Dengan alasan 1 menit nggak cukup, rahasia negara jangan dibuka. Lalu diikuti dengan parodi-parodi tangisan. Orang nonton drakornya 2 hari Sabtu, nangisnya mulai hari Rabu. Ini kan sensitivitas yang dibangun kelamaan kalau menurut saya. Dan hari ini setelah debat kemarin Gibran, yang diserang itu Prof. Mahfud dan Caimin. Apa pantas? Apa pantas dulu Prabowo udah begituin? Hey, come on. Are you talking about something important or just a bullshit? Ayolah. Ini soal bangsa, bukan soal Jokowi. Jokowi sebentar lagi akan jadi sejarah. Lah iya dong, Oktober dia akan selesai. Dia sudah ada di puncak gunung. Di atas gunung cuma ada langit. Udah jangan naik ke langit, nanti jatuh ke jurang. Harus turun dari gunung. Jangan bawa anaknya malah naik ke puncak gunung biar dia bisa juga di situ.